Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nur Kurniati dan terima kasih sudah mengunjungi video pembelajaran dari Ibu, yakni pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Syukurlah, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan masih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di video kali ini. Tentunya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Nah baik, sebelum kita mulai pembelajaran di video kali ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar materi yang Ibu sampaikan kepada kalian semua bermanfaat dan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang teks diskusi dengan kompetensi dasar yang berbeda, yakni pada poin 4.9, yaitu tentang menyimpulkan isi gagasan pendapat, argumentasi yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. Dari kompetensi dasar yang sudah Ibu sampaikan tadi, maka tujuan pembelajaran kita di video kali ini adalah setelah kalian menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menyimpulkan isi teks diskusi. Itu saja tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Nah, kalian tentu masih ingat kan tentang materi yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yakni tentang unsur-unsur teks diskusi, jenis-jenis teks diskusi, serta tahapan-tahapan dalam teks diskusi tersebut. Baik, setelah kalian mengetahui beberapa poin yang Ibu sebutkan tadi, kalian juga harus tahu langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks diskusi. Sekarang kita masuk pada pembahasannya ya. Perlu adik-adik ketahui bahwa dalam menyimpulkan isi teks diskusi ini tentunya sangat diperlukan untuk lebih memahami teks diskusi secara keseluruhan, memahami intisarinya, atau bisa dibilang rangkuman isi teks diskusi. Jadi, dengan menyimpulkan isi teks diskusi ini, seseorang akan lebih cepat memahami isi teks diskusi yang disampaikan oleh orang lain atau para pengisi acara dalam kegiatan diskusi tersebut. Sebelum kita masuk pada langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks diskusi, Ibu akan menyampaikan definisi dari kata simpulan atau menyimpulkan. Jadi, menyimpulkan merupakan kegiatan merangkum inti dari isi suatu teks ke dalam beberapa kalimat. Kemudian, membuat simpulan isi bacaan berarti mengambil intisari bacaan dalam sebuah paragraf teks diskusi atau argumentasi. Simpulan paragraf biasanya tercermin pada kalimat topik. Oleh sebab itu, simpulan berkaitan dengan ide pokok paragraf. Lalu, dalam membuat simpulan diawali dengan memahami isi bacaan melalui membaca intensif, yaitu membaca dengan penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai.
Kemudian, simpulan juga harus bisa menggambarkan keseluruhan isi paragraf. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi teks diskusi, yakni langkah yang pertama adalah membaca secara keseluruhan teks diskusi. Artinya, dengan membaca teks diskusi ini diharapkan pembaca dapat mengetahui kesan umum dalam teks tersebut. Dengan begitu, pembaca bisa paham apa yang dimaksudkan oleh penulis atau pengarang. Selain itu, pada langkah ini, si pembaca dapat menentukan kata kunci pada setiap kalimat di dalam paragraf teks diskusi. Lalu, langkah yang kedua adalah menentukan kalimat utama teks diskusi. Artinya, seperti yang kita ketahui bahwa kalimat utama itu merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama pada suatu paragraf. Biasanya, kalimat tersebut terletak di awal kalimat maupun di akhir kalimat. Jadi, dengan menentukan kalimat utama ini, maka seseorang akan merasa lebih mudah dalam menyimpulkan isi teks. Kemudian, langkah yang ketiga adalah membuat simpulan teks diskusi. Artinya, dengan membuat simpulan kalimat yang akan dibuat menjadi lebih baik dan benar. Selain itu juga akan mudah dimengerti. Perlu adik-adik ketahui bahwa dalam membuat simpulan ada syarat-syaratnya, antara lain yang pertama itu simpulan merupakan hasil analisis teks diskusi. Yang kedua, simpulan melukiskan isi dan paragraf. Lalu yang ketiga adalah simpulan berisi hal-hal penting dari paragraf. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menyimpulkan isi teks diskusi berkaitan langsung dengan struktur pembentukannya, yaitu bagian pendahuluan serta isi. Nah, keempat poin tersebut merupakan syarat-syarat dalam membuat simpulan. Langkah yang berikut, yakni yang keempat, adalah membandingkan setidaknya dua gagasan utama yang berbeda. Kemudian, lihat celah persamaan yang ada, lalu tarik masing-masing kelebihan serta kekurangan dari kedua gagasan utama tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menggabungkan kedua gagasan tersebut menjadi suatu gagasan yang koheren. Untuk memudahkan kalian dalam menentukan simpulan isi paragraf, Ibu akan memberikan contoh dan penjelasannya. Contoh soal. Yang pertama, simaklah paragraf berikut. Penambahan lahan sudah disadari menjadi kendala dalam pengembangan berbagai sektor. Bertambahnya permintaan lahan dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu, meningkatnya kesejahteraan penduduk membutuhkan pengembangan permukiman untuk tempat tinggal dan pengembangan industri untuk mencukupi kebutuhan hidup. Berdasarkan paragraf yang Ibu sampaikan tadi, maka untuk menyimpulkan isi paragraf tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yakni paragraf tadi membahas tentang kendala pengembangan berbagai sektor terkait dengan masalah penambahan lahan. Hal ini karena permintaan akan lahan baru sangat dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk. Selain itu, permintaan lahan untuk pengembangan permukiman juga dipengaruhi dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa
penambahan lahan dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Seperti itu cara menyimpulkan isi paragraf pada teks diskusi. Nah, adik-adik, dari kelima poin yang sudah Ibu sampaikan tadi merupakan langkah-langkah yang perlu diketahui dalam menyimpulkan isi teks diskusi yang perlu kalian ketahui. Nah, anak-anak yang hebat dan cerdas, apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini? Ibu harap kalian dapat memahami dengan baik ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.